صلينا العشاء جماعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أدعيتنا الصالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. Kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga seluruh salat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersambung tayangan malam hari ini barangkali juga live. Kita mendoakan saudara-saudari kita kami membiasakan ta'lim dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun dimanapun yang belum beriman sampai detik ini diberikan hidayah untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah untuk bertobat dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Teman-teman sekalian, ba'da maghrib tadi kita telah belajar tentang makna zikir dalam Al-Quran. Bagaimana pentingnya zikir sehingga Allah memerintahkan kita berzikir dengan menggunakan huruf fa, sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa jeda. Tidak disebutkan di Quran informasi dalam ayat yang dibuka dengan huruf fa kecuali satu menunjukkan amalan yang sangat cepat dan saat yang bersamaan menunjukkan fadilah keutamaan yang sangat tinggi. لا توجد في القرآن الكريم الآية الكريمة المبدوءة بكلمة الفاء العطف إلا للدلالة على شيء مهم وفيه فضائل ومزايا مهمة جدا. نضرب لكم مثلا, kita berikan contoh. Kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana nih? Di ahli zikir kenal Nabi Zakaria. Ta'rifun Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria diuji oleh Allah Subhanahu wa taala belum memiliki keturunan. Sampai rambutnya memutih, fisiknya letih. Di surah Maryam di pembukanya ini kan Allah sampaikan berita bagaimana beliau berdoa. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kemudian bermohon kepada Allah dan dimohonkan dalam salat. Nanti kita tunjukkan faedah zikir. Maka ketika berdoa indama da'a rabbahu fi shalah faqala fi surati Ali Imran min ayat 38 di surah Ali Imran ayat 38 hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa ini dipanjatkan oleh beliau itu dalam salatnya, masih berdiri dalam salat, belum selesai salat. وهذا الدعاء يدعوه سيدنا زكريا عليه السلام أثناء صلاته في قيامه في الصلاة ولم يكمل صلاته. Tapi karena doanya begitu tulus, zikirnya begitu tinggi, maka jawabannya pun tidak menunggu selesainya salat. Wa yujibullah atau ajaballahu subhanahu wa ta'ala qabla intihai min salatihi, yani ba'da intihai min du'aihi famubasharatan ajabahu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu selesai beliau berdoa langsung dijawab, enggak nunggu selesai salat. Dan jawabannya dibuka dengan huruf fa. Fa ijabatu rabbil alamin mabdu'ah biharfi fa. Fa'il ataf. Yani yarbut baina al-hadath al-awwal wal-hadath al-thani. Fa baina al-awwal wal-thani kana sari'an jiddan bil ijabah. Jadi antara kejadian pertama berdoa dengan jawaban itu cepat sekali pakai huruf fa. Di ayat 39 min ayat at-tasi'ati wa 30 min surati Ali Imran. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Maka jawabannya pakai huruf fa. Ini menunjukkan antara doa dengan jawaban itu cepat seketika, enggak ada jeda. Selesai doa langsung jawab. Kembali na'udu ila surat Al-Baqarah min ayatil 151. Kembali ke surah Al-Baqarah ayat 151. Antara perintah Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan 5 keutamaan yang harus disampaikan kepada umatnya setelah diajarkan ba'da an tamma ta'limi rabbil alamin ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil umur rabbaniyah. Setelah semuanya sempurna,
Kata Allah, hei, sampaikan itu pada umatmu, ingatkan mereka untuk berzikir, dan kalimatnya langsung dibuka dengan fa. Fadhkuruni azkurukum. Jadi kalau sudah paham, sudah mengerti, cepat amalkan. Pertanyaannya, apa itu zikir? Ma huwa dzikrul maqsud min hadhil ayatil karimah? Kita telah bahas bahwa zikir, tatarraqna ila kalimat dzikri wa mafhum dzikri qabla al-'isha bi anna dzikra huwa kullu ma yuqarribuna ila rabbil alamin, ila rihabillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dibimbingkan kepada Rasulullah dari skema tadi. Ayat, ajaran disebut sunnah, sunnah ada hikmah, hikmah ada tazkiyah praktek, setelah itu tambah ilmu. Apa rinciannya? Contoh, nadrib lakum mathalan minal ayat, latslu alaikum ayatina. Turun bentuknya ayat tentang solat. Mathalan ayatus solat. Tahukah teman-teman sekalian, solat itu di dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Fassalatu fil Quran sammaha Rabbul Alamin bidzikri. Fi surah Taha, di surah Taha min ayat rabi'ati asyara, ayat ke-14. Surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi semua Rabbul Alamin dzikra bidzikri, salata bidzikri. Allah menamai salat dengan zikir. Dan skemanya sama. Turun wahyu dulu, nggak boleh kita sholat kalau nggak ada dalilnya. Karena itu perintah sholat diawali dengan dalil. Ya, aqimus shalah. Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 43 wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan oleh kalian salat. Turun ayat binuzuli hadhil ayat. Dengan turunnya ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, mencontohkan kepada kita. Fa'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiyatus shalah. Fa hadha huwa wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana caranya salat. Maka ini yang disebut dengan sunnah. Setelah itu diajarkan apa hikmahnya. Turunlah kemudian surah Al-Ankabut ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kalimat salat itu dari kata silah. Fa aslu kalimat as-salah mushtaqah aidan min kalimat silah. Apa itu silah? Silah itu arabtul qawi, satu ikatan yang sangat kuat yang tak mampu dilepaskan. Amalan yang mengikat kita, ya al-amalul ladzi yarbutuna ma'a rabbil alamin rabtan qawiyan, ya bihaitsu nadhkurullah subhanahu wa ta'ala min khilali hadzal amal summiyatus salatu salatan li bayani hadhihi silah. Dan amal yang membuat kita terikat dengan Allah sehingga tidak pernah lupa di setiap keadaan, maka disebut amalnya dengan salat, dari kata silah. Karena itu selepas kita salat, kita ingat kepada Allah. Lidzalik ba'dama anhayna as-salah, ba'dama shalayna mubasharatan nadhkurullah subhanahu wa ta'ala. Hadha alladhi yaqsuduha Rabbul Alamin fi surat An-Nisa min ayat 103. Ini yang dimaksudkan Allah di surat An-Nisa ayat 103. Jadi salatnya disebut zikir, pasca salat pun kita zikir. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Summiyatus salatu dzikran wal 'amalu ba'da salati dzikra. Wa aqimis salata bidzikri, salatnya disebut zikir, maka orang yang sempurna salatnya kata Allah ialah orang yang setelah salatnya mampu mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma dibuka dengan takbir Allahu akbar, ditutup dengan salam assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, tapi salatnya tak mampu mengingatkan kita dengan Allah pasca itu, maka amalan salatnya tidak disebut dengan zikir. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja, tuntas kewajiban kita, nggak ada beban salatnya. Cuma manfaat salatnya tidak didapatkan. Lau kammalna salat minal bidayah bid takbir wa anhayna bit taslim, walakinna as-salata la taquduna ila dzikri rabbil alamin, fa fawaidus salah lam najidha abadan.
Jadi coba menggugurkan kewajiban. Naam, isqatul wujub, isqatul fard, sahih. An al-fariḍah khalas, yani masqutna indana. Walakin fa'idatus shalah lam najidha. Gugur kewajibannya, tapi manfaat salatnya enggak didapatkan. Jadi urutannya cuma nyampe nomor 2. Yatlu alaihim ayatina, ayat dalil. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, kaifiyah dari mulai takbir sampai salam. Tapi hikmah enggak dapat, tazkiyah enggak dapat. Itu yang menjadikan banyak orang, maaf kalimat banyak mungkin dikoreksi. Ada orang yang ke masjid, pulang dari masjid bisa tertukar sendal. Padahal baru selesai salat. Hadza alladhi yusabbibu al-musallin indama akmalu salatahum wa lam yajidu al-hikmah min as-salat indama kharaju min al-masjid hunaka man da'a ni'alahu hunaka man da'a khida'ah hunaka man da'a naqalah al-an. Ini yang menyebabkan kok bisa ada orang takbir rakaat pertama Allahu Akbar, mundur, kotak infak hilang. Ada yang begitu? Insyaallah di adzikra tidak ya. Ya, jangan sampai terjadi pulang ke sini sendal hilang. Mana sendal saya nih? Oh, ini dia nih. Lupa naruh saya. Pakai yang bagus padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Dan sekarang ada copet yang soleh juga itu. Ya, ikut sholat, mundur, bawa dompet pulang ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan jadi asbab hidayah insyaallah. Ya. Nah, jadi yang dimaksud zikir itu amalnya banyak. Tapi tahapannya harus sampai ke tazkiyah. Nanti kita lihat levelnya di mana nih yang kita berzikir. Apakah masih di lisan? Apakah masih di kaifiyah? Sudah sampai hikmah, paham? Atau sudah sampai tazkiyah, praktik? فننظر يعني مراحل الذكر هل نحن في مرحلة أولى في الآيات في التلفظ باللسان أو ثانية بالكيفية أو ثالثة مع الحكمة فهم كل كلمات المذكورة atau yang keempat مع التزكية تطبيق هذه الكلمات الربانية الملخصة في الذكر يعني في كل أعمالنا الصالحة يومية. Jadi mempraktekkan semua bentuk zikir dalam kehidupan kita. Di semua amal namanya zikir. Pasca salat. Tadi kita menyebutkan kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau mau singkat tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kalau mau kita gabung dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sudah hadis Muslim. Ya. Itu semua disebut dengan zikir. Apa dalilnya? An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kenapa ada zikir ba'da zikir? Kenapa ada zikir pasca salat? Karena boleh jadi ada orang salat, saat salatnya enggak tersambung dengan Allah. Limadza ata dzikru ba'da dzikri? Falarubbama hunalikal musallin lam yadhkurullah wa lam yattasil billahi subhanahu wa ta'ala athna'a salatih. Lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fara syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan berkumandang maka setan berlari ketakutan terbirit-birit sambil terbirit-birit. Saking bencinya dengan suara adzan, kalau ada baunya pun dia enggak mau cium. Makanya kalau terjemahan tekstualnya lari terkentut-kentut. Wa alaihi dharat. Makanya tidak ada yang benci dengan suara adzan kecuali ini yang bilang ya. Dia bilang nih. Makanya ketika lari, kitanya normal. Ingat salat. Fanadhkuru mubasharatan lis-shalah indama udzina Allahu akbar, Allahu akbar. Fakallamat nafsuna hana waktu salat. Ketika mendengar suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar, pernah enggak di hati kita mengatakan, sudah azan? Pernah begitu? Kenapa muncul? Karena setannya lari. Fa'indama thuwiba fa'ada. Tapi ketika adanya selesai, setannya balik. Makanya muncul lagi kalimat kan, baru adzan, belum qomat. Gitu kan? Lakin indama uddina
تمام الآذان فعاد الشيطان. لذلك أحيانا وسوس إلينا يعني من خلال نفسنا سمي بالفجور. Di nafas kita itu ada taqwa, ada fujur. Surat Asy-Syams surah 91, surah 91 ya, min ayat as-sabi'ati ila al-'asharah, ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nama lain fujur itu namanya nafsu, lawannya takwa. Yang memberikan waswas kepada fujur itu syaitan. Yang memberikan bisikan kepada takwa itu malaikat. Malaikat dallana yani binafsi taqwa wa syaitanu binafsi fujur. Wa dzukira al-malaikatu fil Qur'ani 88 marratan wa syaitanu 88 marratan. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Jadi kalau sedang adzan malaikat bisikan cepat sedang adzan. Begitu selesai setan datang baru adzan, belum qomat. Kalau qomat lari lagi. Habis qomat datang lagi. Karena itu kalau kita mau sholat, Bu, kalau kita mau sholat, itu semua kita bisa fokus. Andama nuridu shalah mustaqbilil al-qiblah, fa nahnu nurakkis tamaman. Kita fokus betul pengen sholat. Walakin andama nukabbir, andama kabbarna, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala, ketika kita bertakbir idza kabbara, fawaswasa ilaihi syaitanu fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Maka setan mulai menggoda dengan mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya sebelum takbir nggak ingat apa-apa. Tapi begitu bertakbir, Allahu Akbar. Tadi pas Isya kan? Ya, muhadharahnya tadi apa nama zikir ya? SMS belum dibalas, teman nelpon belum diangkat ya. Ya kan? Anak di belakang belum kelihatan. Muncul semua tadi ya. Itulah syaitan, namanya khinzib. Namanya siapa? Khinzib. Ada 9 jenis setan yang berbahaya. Hunaka tis'ah asyayatin al-khatirah. 9 nama dari setan yang sangat berbahaya. Dari wudu udah digoda, minal wudu. Ismu walhan. Namanya walhan. Setan wudu itu walhan yang bikin kita waswas. Udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Udah tahu kecium baunya masih nanya gitu ya. Itu walhan. Walhan. Nanti ada setan rumah. Namanya dasim. Perempuannya dasimah. Mukmin, mukminah, muslim, shaim, dasim. Dasim itu kalau kita masuk rumah, kita ucapkan Assalamualaikum. Fa kharaja syaitan, fa qala ma indana makan huna. Kalau kita mengatakan masuk rumah, dakhalna al-baita fa qulna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Setan langsung pergi keluar. Tapi kalau kita enggak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, masuk saja ke setiap ruangan, maka setan mengatakan kita ada tempat untuk membersamainya. Lau dakhalna al-makana aw al-baita aw al-ghurfata min duni an naqula assalamu alaikum wa rahmatullah kama asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala syaitan ladaina al-makan huna. Kita punya tempat di sini. Dulu saya punya sampai sekarang anak saya Muhammad hamilul Quran dan 'inda al-ibn al-awwal Muhammad hamilul Quran fa علمته يا ابني يعني عندما دخلت البيت قل السلام عليكم فيفر لك الشيطان اسمه داسم. Saya bilang ke anak saya waktu kecil dia usia 3 tahun tuh. Nah, di rumah itu ada setan penunggu namanya dasim. Tapi kalau kakak masuk ucapkan assalamualaikum, dia akan keluar. Fadakhala al-ghurfata faqala assalamualaikum warahmatullahi ya dasim. Maka dia katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dasim gitu. Maka dasimnya seketika langsung keluar. Nah, syaitanus shalah alladzi waswasana fis shalah summiya bil khinzib awil khanzab. Namanya khinzib atau khanzab. Jadi ketika kita bertakbir dia menggoda dengan berbagai ingatan, makanya yang enggak ingin kita ingat pun kita ingat. Halo? Gitu kan ya? Oh, wajahnya kelihatan tuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai ada kata Nabi orang salat yang bahkan tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan salat. Tuh, udah mulai kan? Subuh itu memang 2 rakaat, tapi ada yang 1. Fa'alimna anna salat al-fajr rak'ataini, walakin 'indama nasina bisabab syaitan fayusbihu as-subhu rak'atan wahidah. Ya. Apalagi kan makannya nasi kan?
Ya. Fatu'amul Indonesia yang sumya binasi. Nasi, ya, ta'am Indonesia. Ta'am asasi lil syu'ab Indonesia namanya nasi. Nasi itu bahasa Arabnya lupa. Lupa itu nasi. Karena itu kita sering mohon sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, banyak makan nasi itu. Zaman Anda madrasah fi kuliah Dirasat Islamiyah del Manhaj Al-Azhar Al-Sharif di Indonesia. Saya dulu waktu belajar ilmu hadis, sa'alana syekhuna, ma ma'na kada wa kada. Guru kami nanya apa maknanya ini wa ini. Fa'ajabna nasina ya ustaz, nasina ya syekh. Kami lupa. Faqala syekhuna akaltum nasi kathiran fanasitum. Maka syekh kami mengatakan kalian banyak makan nasi, maka banyak nasinya katanya, banyak lupanya. Fa'ajabna rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Baik. Ya supaya imbang lah, situ ketawa sini ketawa gitu kan. Kita bilingual ya, insyaallah dapat belajar bahasa Arab ya. Nah, karena itu, karena ada orang yang belum zikir, zikirnya baru lisan dan baru tubuh. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lisan. Belum sampai ke hati. Belum hikmah. Baru di lisan. Belum sampai ke jiwa, ke kalbu. Karena belum sampai ke kalbu, kalbunya enggak membimbing tubuh kita untuk beramal. Lianna dzikra lam yasil ila al-qalbi, fal qalbu la yaquduna ila al-amal, la yaqulu al-jawarih ila al-amal. Sedangkan bainama al-Qur'anul Karim 'allamana kull jawarihina ta'malu biqiyadatil qalbi. Sedangkan Quran mengatakan semua amalan insan beriman itu sumbernya dari kalbu dengan imannya. Nadrib lakum mathalan min suratin Nur min ayat 30 al-rijal wa ayat 31 lin-nisa. Kita lihat surah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Apa fungsi mata? Ma fa'idatul basar. Apa fungsi mata? Melihat. Tapi lihat, ketika kita akan melihat, mata insan beriman itu sebelum melihat dibuka dengan imannya dulu. Andama 'allamana rabbuna, ketika Allah mengajarkan kita faidatul ainaini laysa faqat linanzur likay nastati' an nanzur walakin al-ayah taquduna wa mabdu'atan al-ayah bil imani awalan qabla faidatul ainaini. Faqala rabbuna qul lil mu'minina atal iman qabla an-nazar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, imannya membimbing dia untuk melihat. Maka kalau melihatnya pakai iman, mata itu pasti akan melihat yang baik-baik. Ketika yang dilihat tidak baik menurut imannya, faghaddul basar, dia akan palingkan pandangannya. Itu yang dimaksud pandangan dengan hati. Itulah zikir sampai kepada hikmah. Tapi kalau cuma di lisan, nyampe ke lisan, bagus, latihan. Cuma nanti faidahnya tidak sampai kepada jawarih, ke seluruh tubuh kita. Kita lihat di handphone misalnya, mau lihat ta'lim Ustaz Adi Hidayat, itu ada iklannya. Iklannya tanpa aurat. Karena kebiasaan sebelumnya lihat yang lain. Kan YouTube tuh algoritmanya begitu, apa yang diklik itu yang nampak kan? Jadi jangan salahkan ta'limnya, antum ngakses apa sebelumnya. Muncullah gambar yang tidak pantas. Lalu antum berlatih zikir, antum lihat astagfirullah. Tapi mata enggak berpaling, astagfirullah. Idza kana dzikru faqat naktafi bil lisan min duni an yasila dzikru ila al-qalbi, rubbama ya'ti al-fursah, nurid an nutabi' mathalan al-muhadara an qanat ijtima'iyyah fi YouTube wa ata al-i'lan thumma atat suwara ghayra la'iqa lana. لو كان الذكر يصل فقط باللسان فنقول استغفر الله ولكن عيني لا ينصرف هكذا استغفر الله. Tapi kalau sudah sampai ke lisan astagfirullah, apa ini? Yang dilihat oleh iman dibenarkan, itu yang dilihat. Yang kata iman tak boleh lihat, dia palingkan. Apakah hanya untuk laki-laki? Hadza khassa lirijal? La. Idan nuwasil al-ayat min ayat 31, kalau kita teruskan ayatnya ke ayat 31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dari mata turun ke hati.
Lisan juga sama. Nafsul qaidah bil lisan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, imannya dulu. La yasra qaum min qaum. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax. Kok bisa ada orang masuk masjid? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Tapi masih bisa bertengkar. Mana zikirnya itu? Masih bisa saling mencela dengan saudaranya. Masih bisa bikin hoax. Saling menyingkirkan, menyungkurkan. Senang kalau saudaranya merasakan kesakitan. Senang kalau saudaranya terhina. Padahal sama-sama muslim. Sama-sama beriman. Itu tandanya zikirnya baru sampai di lisannya, belum sampai kepada jiwanya. Karena dibukanya dengan kalimat iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, siapa yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka lisannya dengan imannya akan dibimbing berkata yang baik saja. Kalau tak mampu dia diam. Itu zikir. Rabbi mengajarkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada rahasianya itu. Saya kalau tawaf, saya baru tiba dari Makkah umrah. Qadimtu min Makkah umratan khilali al-ayyamil madiyah. Setiap saya tawaf, yang saya ingat pasti almarhum. Setiap saya tawaf, subhanallah. Dan saya doa, minta alirkan pahalanya untuk beliau. Itu nanti dibahas ya. Itu ada rahasia yang di surat Maryam itu. Saya ajarkan kalau i'tikaf. Siapa yang mampu mengamalkan itu dengan benar dan tahu rahasia kalimat itu Allah akan memberikan jawaban pada doanya bahkan sebelum diucapkan oleh lisannya. Itu kisahnya Nabi Ibrahim nanti. Makanya kenapa dibaca di Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim. Karena ada kisah pendahuluan di surah Maryam di ayat 49 sampai 50. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya setelah berusaha disiksa, dihinakan, diusir, tapi ingin subhanallah dan mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah, bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, mengagungkan Allah, Allahu akbar. Maka apa jawabannya? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Ketika Ibrahim komitmen dengan itu semua, mendekati Allah, mengamalkan kalimat tadi, kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam Ishaq. Padahal doanya belum disampaikan. Jawabannya kapan? Dijawabnya nanti di surah Az-Zariyat. Jawabannya di ayat ke-24 sampai dengan ayat 29. Ketika tiba nanti masa dakwah, datang malaikat mau datang ke tempatnya Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf وبشروه بغلام عليم غلام عليم إسحاق غلام حليم لإسماعيل. Di Quran itu ada غلام حليم, ada غلام عليم. غلام عليم untuk Nabi Ishaq alaihissalam, غلام حليم untuk Nabi Ismail alaihissalam. Dijawabnya nanti, tapi dengan amalan itu Allah bahkan mengabulkan apa yang dibutuhkan di masa depan sebelum itu dimintakan. Nah, itu kalau kita pakai ilmu sampai ke hikmah. Jadi nanti caranya begini, lisannya berzikir, fikirannya menerjemahkan, itu yang disebut tafakkur namanya. Nanti sampai kalimat ke hati, itu yang disebut tadabbur. Kalau meresap dalam jiwa disebut tadakkur. Jadi sambil kita mengucapkan subhanallah, fikirannya nggak kemana-mana. Subhanallah, yang itu kurang kencang suaranya. Subhanallah, yang ini fokusnya kemana? Pikiran kemana-mana.
Idealnya lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan. Hati meresapi. Itu yang disebut dengan tadzakkur. La'allakum tatadzakkarun. Nanti diamalkan dalam kehidupan, dibawa. Melihat yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Gambar-gambar yang tidak tepat. Pakaian yang tidak senonoh, dijauhi. Itulah subhanallah. Dapat sepeda, alhamdulillah. Dikasih motor, alhamdulillah. Kasih mobil, alhamdulillah. Walhamdulillah. Dan tidak cukup sampai situ, sepedanya pakai ke masjid. Ini dikasih sepeda, dihisab loh itu. Sampai puluhan juta, ratusan juta itu. Cuman dipakainya untuk olahraga aja. Nggak pernah dipakai ibadah. Lalu bagaimana Anda menjawab nikmat itu, sedangkan setiap nikmat akan ditanya? Allah akan tanya, dipakai apa sepeda itu saat aku berikan kepadamu? La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini sepeda belum sempat dipakai ke masjid, udah minta motor. Motor belum pernah dipakai subuhan, udah minta mobil. Nah, kalau sudah sampai kepada jiwa, dipraktekkan. Wala ilaha illallah. Tauhid. Pakai ibadah. Baru kerasa nikmatnya. Begitu kerasa nikmatnya, syukur. Ungkapan syukur, ta'bir ani syukri fil Qur'anil Karim, nu'abbiruha bi kalimatit takbir. Dan ungkapan syukur mendalam dalam Al-Quran isyaratnya dengan takbir. Karena itu begitu selesai kita puasa Ramadan, ba'da man hayna Ramadan, nukabbiru Allah subhanahu wa ta'ala takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud di surat Al-Baqarah min ayat 185. Itu yang dimaksudkan di surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otomatis orang yang sering zikir itu ingat, ya Allah, mau dihisab nih. Panggilan. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib langsung bergetar. Tiba panggilan. Yang kalau didengar oleh gunung-gunung bisa terbelah. Langit bisa tegang. Siapa hamba yang banyak dosa, yang berharap masuk surganya dan mendapatkan ridha Allah ketika mendengar suara adzan itu? Harusnya begitu. Ayo, jamaah zikir, teman-teman yang biasa berzikir. Sejauh mana keberhasilan itu bisa diraih? Tahap 1, tahap 2, 3, 4, atau bahkan 5 tambah dengan ilmu. Tulisan, kalimat thayyibah. Doa, itu zikir. Aina dalil fi surat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 205 min ayat 205. Doa itu disebut zikir. Wadhkur rabbaka, wadhkur zikir. Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Doa itu zikir. Bukankah saat berdoa kita tersambung dengan Allah? Kita menyebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Karena itu doa itu disebut dengan zikir. Zikir itu luas. Dan kita merasa dekat dengan Allah. Makanya kalau sedang gelisah, Bu, jangan bikin status. Doa. La taktub fi internet, wala fi Facebook, wala fi Instagram, tu'abbir an nafsik an syu'arik. La. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Surat Yusuf min ayat 86. Surah Yusuf ayat 86. Saya curhatnya sama Allah, statusnya sama Allah. Iya Ustaz, saya juga tulisnya di Facebook berdoa kepada Allah, cuman ujungnya aminkan ya. Huh? Like and comment gitu ya. Like and comment. Doa itu zikir. Dan nanti ada babnya sendiri. Banyak ulama mengarang, wakasirna ulama allafu kitab 'anid du'a liana fi asrar ma yata'allaq bid-du'a. Doa itu banyak tingkatannya. Ada yang belum disebutkan sudah dijawab. Ada yang baru disebutkan langsung dijawab. Ada yang sudah disebutkan belum terjawab-jawab. Ada yang sudah dibacakan, datang menempuh berbagai peristiwa, safar, datang ke tempat mulia, mengangkat taman. Kata Nabi, mustahil dijawab. Thumma dzakara ar-rajula ash'asa aghdara yutilu as-safara yamuddu yadayhi ila as-sama faqala ya rab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika mat'amuhu haram malbasuhu haram mashrabuhu haram wa ghudhiya bi haramin anna yustajabu lidzalik. Ada babnya sendiri. Itu ada ilmunya. Lanjut, sebentar lagi. Sampai jam berapa kita? Subuh. Antum silakan sampai subuh. Saya ya 15 menit lagi selesai. Puncak zikir
Di antara amalannya, di antara yang tertinggi selain tauhid, Al-Quran. Tauhid itu menentukan akhir hidup kita. Man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Sunan Abu Dawud. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi jangan dikira mudah. Silakan latihan sekarang, tapi nggak pernah sholat, belum tentu itu bisa. Ya, ada orang yang nggak pernah sholat bicara gampang banget masuk surga di Islam, ucapkan la ilaha illallah. Hei, yang sholat aja belum tentu tuh kalau sholatnya nggak benar, apalagi yang tidak sholat. Nggak mudah. Nah, babnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi di surga yang mana? Fi ayil jannah? Lianna lil jannati thamaniyat abwab. Jannah itu punya 8 pintunya. 8 pintunya. Surga yang mana? Dan semua pintunya adalah pintu zikir. Wa kullu babin min abwabil jannati babuha adz-dzikru, dzikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tingkat yang paling tinggi, yang paling diharapkan, pengen masuk surga Firdaus kan? Ada amalan zikir yang kalau kita rutin kerjakan di dunia, itu bukan hanya masuk surga. Hunalika dzikrun khasun. Idza 'amilnahu fid dunya mustaqiman, fa hadzal 'amal laysa faqat yudkhiluna ila al-jannati, bal ja'ala rabbuna mukarramina bidukhulil jannati ma'a istiqbalil malaikati fi kulli babin min abwabil jannah. Tapi kalau kita konsisten amalkan ini, masuk surganya disambut oleh semua malaikat yang berdiri menyambut di semua pintu surga. Yaqifuna amama babil jannah yastaqbilunakum insyaallah. Menyambut kita semua. Dan hebatnya bukan dia sendirian masuk surga, tapi dia menggandeng bapak ibunya yang beriman. Suami gandeng istrinya, gandeng anak cucunya, sekeluarga. A'ilah wahida usrah kabira dakhalul jannah biistiqbalil malaika fi kulli babin min abwabil jannah. Siapa mereka? Manhum? Man haula? Ahlul Quran. Di antaranya adalah ahli Al-Quran. Aina dalil? Mana dalilnya? Quran surat Ar-Ra'd, surah ke-13, min ayat ats-tsalisati wa 20 ila ayat ar-rabi'ati wal 20. Surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang masuknya lewat surga Aden dulu, diparadekan sampai ke Firdaus. Wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bukan sekedar masuk surga, dia masuk surga menggandeng bapaknya di kanannya, kemudian ibunya di kirinya, pasangannya dan keluarga besarnya. Bal fassalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi mendetilkan fi marahu Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2910, rakbul hadis 2910. Apa kata Nabi? Perhatikan, dari mulai kalimat faidahnya sampai nomor hadis 2915 ila rakam 2915. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti saat akan masuk surga, Qur'annya bermohon kepada Allah. Fasa'ala al-Qur'anu ila rabbil alamin, Allahumma hallih. Ya Allah, hiasi dia. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di ahli Quran ini mahkota kehormatan. Karena ibunya memfasilitasi, boleh jadi ibunya nggak hafal Quran. Kad la yakunu ummuhu hamilatal Qur'anil Karim. Bapaknya mungkin bukan penghafal, Pak, tapi dia bertekad, punya kebanggaan, investasi. Yastazdir huwa indama kana fid dunya liyakuna hunaka farah fil akhirah, fakhr fil akhirah. Dia pengen investasi anak saya yang satu ini akan memimpin keluarga di akhirat nanti. Maka dia siapkan, dekati orang saleh, masukkan bima sadaratum fa ni'ma uqbad dar. Maka disambutlah oleh para malaikat di setiap pintu surga. Setiap lewat pintu surga kata malaikat, selamat, selamat, selamat. Maaf, Anda telah sabar menjalani itu saat di dunia. Sabar. Zikir itu sabar. Sabar sampai merasakan kenikmatannya. Sabar, kadang-kadang kita sedikit melewati malam.
sampai merasakan kenikmatannya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya. Sabar menghafal Quran karena enggak mudah. Kadang-kadang sudah hafal 1 juz, lupa juz berikutnya, ulangi lagi cari pahalanya. Cari pahalanya sampai kita wafat itu. Itu disambut oleh malaikat sambutan pertamanya, selamat karena Anda sabar saat di dunia. Dari mana taunya kaifa na'rif anna hadhil ayat aidan takriman di ahli al-Quran? Dan hadhil ayat tafsirah ayatan min surat al-Fatir min ayat al-thaniyati wa 30 ila al-thalithati wa 30. Karena ini adalah di antara tafsir surah Fatir ayat 32 sampai ayat 33. Di ayat al-thalithati wa 30, di ayat 33 qala rabbuna binafsil kalimah ma'a surat ar-Ra'd min ayat al-thalithati wa 20. Di ayat ke-33 itu dengan kalimat pembuka yang sama dengan ayat 23 di surah Ar-Ra'd. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang yang masuk surga, kata Allah, sebelum masuknya dihiasi dulu dengan jubah kehormatan, pakai gelang-gelang emas, pakai pakaian sutra. Walibasum fiha harir. Man haula? Man hum? Siapa mereka? Ayat 32. Min ayat tsaniyati wa 30. Qala rabbuna, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min 'ibadina. Wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Mereka adalah ahli Quran. Fal Qur'anu fil Qur'an summiya bidzikri. Dan Quran di dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Fi surat Al-Hijr min ayat at-tasi'ati. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa 'indama tahawwaltum atau tatarraqtum ila marhalatil hifdzi, saat Anda berpindah ke fase hafalan, tingkatnya zikir lebih tinggi lagi. Karena kalau baca, ada mushaf baca. Tapi kalau hafalan diulang-ulang terus. Jalan, ngulang Quran. Tamshuna ma'al Quran, fa antum Quranun mashun. Quranun yamshun. Makan, ingat Quran. Ada waktu senggang, wajadna al-fusha, nadhkurul Quran. Lidzalik, faddala Rabbuna ahlal Quran bil hifzi 4 marat min ahlil qiraati. Fadzukira hadhihi 4 marat fi surah Al-Qamar. Disebutkan 4 kali di surah Al-Qamar untuk kemudahan menghafal. Keutamaan menghafal Quran dibandingkan dengan membacanya. Di surah Al-Qamar, di surah Al-Qamar min ayat 17 ayat 17, ayat tsaniyati wal 20 ayat 22, ayat tsaniyati wat 30 ayat 32, wa ayatil 40 di ayat ke-40. Disebutkan 4 kali, 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran. Tapi puncak dari zikir adalah bagaimana kita mengingat Allah dalam setiap keadaan. Karena itulah ahli zikir, baik itu datang zikir lewat bacaan, melatih dengan kalimat seperti yang dibiasakan, atau melatih dengan amalan seperti dalam salat, atau memperbanyak doa, atau bahkan menghafal Quran, puncaknya dia bisa merasakan kedekatan dengan Allah, bahkan melihat langit ingat Allah, lihat gunung ingat Allah, yanzur ilal jibal yadhkurullah, yanzur ilal bihar yadhkurullah, yanzur ilal sama yadhkurullah. Faqala Rabbuna fi surati Ali Imran min ayat 190 ila ayat 191. Maka Allah mensifati mereka di Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Manhum alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Puncaknya itu. Jadi kalau di masjid subhanallah, walhamdulillah. Tapi di warung nambah bakwan gak bilang-bilang. Maka Pak Kiai ini harus tambahin nih sampai ke kolbu ya. Yang terakhir pakai ilmu. Supaya lebih mantap. Karena ilmu itu kalau sudah pakai ilmu, maka bukan hanya menjadi pribadi yang zikir. Kata Nabi akan merubah kita langsung menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu yunqiluna min marhalati dzikri ila marhalatil khairi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi marahul Bukhari fi sahihi fi kitab al-ilmi an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, orang yang terbaik, maka yang pertama diberikan oleh Allah adalah keinginan kuat untuk belajar agama. Nah, ini kajian kita ini min dhimni tafaqquh fid din. Tafaqquh itu dari kata fiqh. Fiqh itu paham, fokus. Makanya kalau ngaji sampai paham. Boleh tersenyum. Nabi juga kadang-kadang beliau mengajar dengan humor. Ada 156 canda Nabi. Boleh nanti ngaji itu. Ketawanya Nabi sampai kelihatan gigi bagian gerahamnya. Ada babnya. Tapi bukan canda yang melalaikan sampai lupa dengan Allah. Merubah suara, penampilan. Tidak. Bisa ketawa. Banyak kisah-kisah yang menyenangkan. Ya. Tapi tidak menjauhkan hati kita. Tidak mengeringkan zikir kita dengan Allah. Nangis boleh, tapi bukan untuk meratap. Tangisan yang mendekatkan kita dengan Allah.